Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Adipolo Santosa dan Desti Dwi Septiana akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam PSAK 65 tahun 2014 disebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investi, antara lain: 1. Tujuan dan desain investi. 2. Aktivitas relevan bagi investi yakin yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. 3. Kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. 4. Tereksponan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Implikasi dari tidak dimilikinya seluruh kepemilikan entitas anak oleh entitas induk adalah munculnya kepemilikan dari pihak lain yang kemudian disebut dengan kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Menurut PSAK 65 tahun 2014, entitas induk disyaratkan untuk menyajikan kepentingan non-pengendali atas entitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Kepentingan non-pengendali. PSAK 65 tahun 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. Lebih lanjut, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian saat setelah akuisisi. Contohnya adalah sebagai berikut. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset lain dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut. Nilai akuisisi dan nilai wajar KNP 900 juta. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas yaitu terdiri dari saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Total nilai tercatat aset bersih PT Andalas 1.200.000.000. Porsi kepemilikan 75%. Nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi adalah 900 juta. Selisih atau diferensialnya adalah 0. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 900 juta, kas 900 juta. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akan tampak seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6. Dapat terlihat bahwa sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh. Dalam pengakuisisian sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 900 juta, serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas pada jumlah yang sama.
Berikut adalah gambar 3.6. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. PT Nusantara dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015. Aset: kas dan setara kas PT Nusantara 700 juta, PT Andalas 600 juta. Piutang usaha PT Nusantara 600 juta, PT Andalas 250 juta. Persediaan PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 350 juta. Tanah PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 1 miliar 500 juta. PT Nusantara bangunan dan peralatan PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 400 juta. Akumulasi penyusutan PT Nusantara 500 juta, PT Andalas 100 juta. Merek dagang PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 0. Investasi pada PT Andalas 900 juta. Investasi pada PT Andalas PT Nusantara yaitu 900 juta. PT Andalas 0. Total aset PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Liabilitas dan ekuitas: utang usaha PT Nusantara 1 miliar, PT Andalas 300 juta. Utang obligasi PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 500 juta. Saham biasa PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta. Laba ditahan PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 400 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Kertas kerja konsolidasian. Tabel 3.10 menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Pada tabel 3.10 kita dapat melihat pada kertas kerja bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dalam kepemilikan sebagian, dalam contoh ini adalah 75% kepemilikan, adalah sama dengan nilai yang ditujukan untuk kepemilikan penuh. Hal yang membedakan adalah pada bagian ekuitas muncul suatu akun baru, yakni bagian kepentingan non-pengendali yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas, atau dengan kata lain adalah bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Dalam contoh ini adalah 25% kepemilikan. Adapun satu-satunya jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah 12E saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, investasi pada PT Andalas 900 juta, kepentingan non pengendali 400 juta. Jurnal eliminasi 12E ini dibuat untuk mengeliminasi saldo awal investi seperti yang dibuat saat melakukan akuisisi kepemilikan penuh pada jurnal eliminasi 2E. Hal yang sedikit berbeda antara jurnal eliminasi 12E dan 2E adalah pada jurnal eliminasi 12E, ekuitas aset bersih PT Andalas tidak hanya dieliminasikan seluruhnya terhadap investasi milik PT Nusantara sebagai entitas induk, melainkan juga terhadap kepentingan non-pengendali sebesar porsi kepemilikan non-pengendali pada PT Andalas. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana laporan keuangan konsolidasian yang dilaporkan jika PT Nusantara hanya mengakuisisi sebagian kepemilikan pada PT Andalas. Sesuai dengan informasi pada tabel 3.11, selama tahun 2015 PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Berikut ini adalah tabel 3.11 neraca saldo per 31 Desember 2015 atau kepemilikan sebagian. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut.
31 Desember 2015, kas 37.500.000. Investasi pada PT Andalas 30.500.000. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas 150 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta. Karena PT Nusantara hanya memiliki 75% kepemilikan atas PT Andalas, maka PT Nusantara hanya berhak mengakui penghasilan maupun penerimaan dividen sebanyak 75% dari laba bersih yang diperoleh maupun dividen yang diumumkan oleh PT Andalas. Sedangkan porsi sisanya 25% akan diakui oleh pihak non-afiliasi yang memiliki kepemilikan atas PT Andalas. Dari sudut pandang PT Nusantara sebagai entitas induk, pihak non-afiliasi tersebut disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Sama halnya dengan saat pengonsolidasian pada kepemilikan penuh, jurnal eliminasi perlu dibuat atas pengakuan penghasilan maupun penerimaan dividen baik yang dilakukan oleh PT Nusantara sebagai entitas induk maupun oleh kepentingan non-pengendali. Berikut ini adalah tabel 3.12 perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Berdasarkan tabel 3.12, jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah bagian laba atas PT Andalas 150 juta, dividen diumumkan 37.500.000, investasi pada PT Andalas 112.500.000. Selain itu, perlu juga dibuat jurnal eliminasi untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pengurang ekuitas pada saat penyajian di laporan posisi keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Bagian laba kepentingan non-pengendali 50 juta, dividen untuk kepentingan non-pengendali 12.500.000, kepentingan non-pengendali ekuitas 30.500.000. Selanjutnya, jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapuskan kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak, serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Sama seperti jurnal eliminasi, pada jurnal eliminasi saldo investasi awal ini ekuitas atau aset bersih milik PT Andalas akan diatribusikan kepada PT Nusantara sebagai entitas induk dan kepentingan non-pengendali sebesar porsi kepemilikan masing-masing sebagai cerminan hak setiap pihak atas aset bersih milik PT Andalas. Berikut jurnalnya. Di debit terdapat saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Untuk di kredit terdapat investasi pada PT Andalas 900 juta dan kepentingan non-pengendali 300 juta. Untuk berikutnya ada tabel 3.13 yang menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat terlihat bahwa dalam penyiapan kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan sebagian tidak jauh berbeda dengan penyiapan kertas kerja konsolidasian kepemilikan penuh yang sebelumnya telah dijelaskan. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah keberadaan kepentingan non-pengendali akan muncul pada bagian laporan laba rugi, pada bagian laporan perubahan saldo laba maupun laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non-pengendali atas komponen setiap laporan. Adapun juga laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak untuk kepemilikan sebagian atau 75% pada PT Andalas per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Isu lain seputar konsolidasian. Konsolidasi dengan metode biaya.
Perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya hanyalah pada jurnal eliminasi yang perlu dibuat karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Dalam metode biaya, entitas induk tidak mengakui secara langsung penghasilan yang dilaporkan oleh entitas anak sebagai kenaikan atas nilai investasi yang dimiliki. Sebagai ilustrasi, kita akan menggunakan kembali contoh kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara sebagai berikut. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatat seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh aset bersih pada PT Andalas adalah 1.200.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai buku dari seluruh saham yang diperoleh. PT Nusantara menggunakan metode biaya dalam mencatat transaksi terkait investasi pada perusahaan lain. Atas transaksi pengakuisisian kepemilikan tersebut, jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara pada buku tersendirinya adalah sama persis dengan jurnal yang tampak pada jurnal 11, yaitu 1 Januari 2015 didebit investasi pada PT Andalas 900 juta dan dikredit kas 900 juta. Jurnal tersebut adalah jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Merujuk kembali kepada informasi pada tabel 3.11 bahwa selama tahun 2015 PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2015 didebit terdapat kas yaitu 37.500 dan dikredit penghasilan dividen juga 37.500. 37.500 didapat dari 50 juta dikali 75%. Berbeda dengan metode ekuitas yang mengakui dividen yang diterima sebagai pengurang dan nilai investasi yang dimiliki entitas induk, dalam metode biaya, dividen yang diterima akan diakui langsung sebagai penghasilan dividen yang akan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan periode berjalan atau pada laporan laba rugi. Sedangkan untuk laba bersih yang dilaporkan PT Andalas senilai 200 juta, PT Nusantara tidak mengakui laba yang dilaporkan tersebut sebagai kenaikan investasi. Perlakuan tersebut berbeda jika PT Nusantara menggunakan metode ekuitas yang akan mengakui transaksi sejenis sebagai kenaikan nilai investasi seperti yang ditunjukkan pada jurnal 14. Adapun jurnal eliminasi yang akan disajikan oleh PT Nusantara untuk membuat laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Di debit terdapat penghasilan dividen 37.500 dan di kredit terdapat dividen diumumkan 37.500. Jurnal tersebut adalah untuk mengeliminasi penghasilan dividen dari PT Andalas yaitu 50 juta dikali 75%. Untuk jurnal kedua yaitu di debit penghasilan untuk non pengendali 50 juta dan di kredit dividen diumumkan 12.500 dan kepentingan non pengendali 37.500. Mencatat penghasilan untuk non pengendali yaitu 200 juta dikali 25% dan 12.500 didapat dari 50 juta dikali 25%. Dan jurnal yang ketiga yaitu di debit terdapat modal saham sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta dan di kredit terdapat investasi pada PT Andalas 900 juta dan kepentingan non pengendali 300 juta. Jurnal ini untuk mengeliminasi saldo investasi awal pada PT Andalas.
Jurnal eliminasi di atas pertama ditujukan untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dividen yang dilakukan oleh entitas induk yaitu jurnal 20 dan jurnal 21 dilakukan untuk mengatribusikan bagian laba kepentingan non-pengendali dan pendapatan dividen. Jurnal eliminasi ini sama dengan yang dibuat menggunakan metode ekuitas karena pencatatan yang dilakukan oleh pihak non-afiliasi tidak terpengaruhi metode pencatatan yang dipilih entitas induk. Sedangkan jurnal 22 digunakan untuk mengeliminasikan saldo awal investasi entitas induk pada entitas anak. Pada periode dilakukannya akuisisi, jurnal eliminasi atas saldo awal investasi ini akan sama antara metode biaya dan metode ekuitas. Namun, untuk periode-periode berikutnya, jurnal ini akan memiliki nilai berbeda. Adapun juga kertas kerja untuk konsolidasian laporan keuangan PT Nusantara dan PT Andalas jika menggunakan metode biaya adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel 3.14, kita dapat membandingkan kertas kerja konsolidasian yang ditunjukkan pada tabel 3.13. Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode ekuitas maupun metode biaya akan dihasilkan suatu laporan keuangan konsolidasian yang sama. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Untuk tujuan meningkatkan kemampuan pembaca laporan keuangan dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, PSAK 67/2014 pengungkapan kepentingan pada entitas lain telah menetapkan sejumlah prinsip terkait pengungkapan kepentingan entitas anak. Secara khusus, PSAK 67/2014 menekankan informasi tentang komposisi kelompok usaha dan kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dalam aktivitas dan arus kas kelompok usaha. Jika entitas induk menganggap entitas anak terdapat kepentingan non-pengendali yang dianggap material, maka dalam laporan keuangan konsolidasian perlu diungkapkan sebagai berikut. 1. Nama entitas anak. 2. Lokasi utama kegiatan usaha. 3. Proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. 4. Proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. 5. Laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. 6. Akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. 7. Ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Selain itu, pada saat suatu entitas anak memiliki tanggal atau periode pelaporan yang berbeda dengan entitas induk, PSAK 67/2014 mensyaratkan untuk mengungkapkan alasan penggunaan periode laporan keuangan yang berbeda tersebut. Seperti gambar 3.7 dan gambar 8 menunjukkan contoh penyajian kepentingan non-pengendali seperti yang ditentukan PSAK 65/2014 dan pengungkapan yang dilakukan suatu perusahaan di Indonesia sesuai PSAK 67/2014. Berikut tadi adalah beberapa hal yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.